Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersekutu bersama dengan satu dengan yang lain dan juga terhadap Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan. Kita mau katakan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi karena Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita mengatakan haleluya Tuhan, Tuhan. Haleluya ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Memuji Sang Raja,
kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang melawat kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkuasa di dalam kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang memimpin setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembawa firman. Ya. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati oleh Tuhan pada siang hari ini? Amin, pagi hari ini maksudnya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. So we're gonna listen to the word of God today. Tapi sebelum ini saya akan memperkenalkan tamu spesial kita. So before that I'm gonna try to introduce my special guest. Can you both come here please? So ini adalah Peter. Dan ini Jeremy. Nah, saya akan minta Jeremy untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. So, would you mind to introduce yourself in Indonesian language, please? So. Halo semuanya. Halo, nama saya Jeremy. Dan ya, saya baru kenal sama Yohanes, sama Peter hari kemarin. Tapi ya, saya orang Amerika, asli Amerika, tapi saya besar di Bandung. Ya, jadi dulu bapak saya dosen di Bandung, jadi saya sekolah SD sampai SMA di Bandung. Terus saya kerja di Amerika, tapi ya, I love Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan saya suka kembali ke sini. So, saya sangat bersyukur saya ada di tempat ini hari ini, dan mudah-mudahan saya sama teman bisa, we can be a blessing for all of you. So, thank you so much. Amen. Thank you so much, Jeremy. God bless you. Thank you, bro. Amin. Ya, dia bilang tadi semoga kita bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Amin, saudara. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. So we're gonna learn the word of God. Would you like to open with a prayer first? Ya, kita akan berdoa dulu, saudara. Give me 1 second. Yeah, can you? Yes. Hello. Okay. Hey, there we are. All right. Oh, Lord Jesus, thank you so much Tuhan Yesus, terima kasih banyak for your presence in this place. untuk hadirat-Mu yang ada di sini. Thank you for your love for us. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. We surrender again this time to you, Lord, Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. for your glory Supaya and your honor, untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk kehormatan-Mu. and in your name. Dan di dalam nama-Mu. Amen. Amin. Amin. So our passage today will be Romans 7, Jadi ayat yang akan kita buka pada hari ini ada di dalam Roma yang ke-7. and I basically have one thing I want you to know from today. Dan sebenarnya ada satu hal yang saya ingin sekali untuk saudara ini mengetahui pada hari ini. That God really loves you. Bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. He really loves you. Dia sangat mengasihi saudara. He loves you because he loves you because he loves you. Dia mengasihi saudara karena dia mengasihi saudara, dan karena dia mengasihi saudara. Because he loves you because he loves you. Karena dia mengasihi saudara dan karena dia mengasihi saudara. Because that's who he is. He is love. Dan itu karena itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. The greatest commandment we have in Scripture is to love the Lord our God with all of our heart and soul and mind and strength. Dan kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, hukum yang paling pertama adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan. That means he has to love us the same. Itu berarti saudara, dia itu harus mengasihi kita dengan cara yang sama. He loves you with all of his heart and soul and mind and strength. Dan dia mengasihi saudara dengan cara yang sama, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. So if you're ever feeling in your heart that you're doubting God's love, Dan kalau saudara mungkin pernah berpikir atau merasa dalam hati saudara meragukan kasihnya Tuhan terhadap saudara, or if you ever feel like he's ashamed of you, dan kalau saudara berpikir bahwa Tuhan itu malu dengan saudara, or if you ever feel like you're too guilty,
Atau saudara berpikir, oh saudara terlalu tertuduh. I would encourage you, read Romans 5 through 8. Saya mau memberikan solusi kepada saudara, baca Roma 5 sampai dengan Roma ke-8. I lived my life feeling so guilty and so ashamed. Dan saya dulu merasa hal yang sama, saya dulu merasa sangat malu, saya merasa sangat tertuduh. Until Romans 5 through 8. Sehingga saya membaca Roma 5 sampai dengan Roma yang ke-8. Okay, let's get focused. Mari kita dalami firman Tuhan ini. Romans chapter 7, Roma pasal yang ke-7, verse 15. ayat yang ke-15. For I do not understand my own actions. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. For I do not do what I want, but the very thing I hate. But I do. Sorry, I'm so sorry. Don't worry bro. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Now if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Verse 17, so now it is no longer I who do it, but sin dwells within me. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. So what is Paul talking about here? Jadi apa sih yang Paulus katakan pada ayat ini? Paul was walking along the road to Damascus. Jadi Paul itu pada saat itu sedang berjalan atau dalam perjalanan ke Damaskus. He was walking away from God and towards sin. Dan dia pada saat itu berjalan menjauh daripada Tuhan dan menuju kepada dosa. And God met him on that road. Dan Tuhan itu menemui dia di dalam perjalanan tersebut. Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Dan Tuhan Yesus bertanya sama Paulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? And in that moment, Paul realized, oh my goodness, I've been in such sin. I have to repent. Dan pada saat itu Paulus menyadari, oh saya ini sudah berdosa dan saya harus bertobat. So he did. Dan The word repent means to turn around. Dan dia melakukannya karena kata-kata bertobat itu artinya berbalik. So Paul was walking towards sin, away from God, and he repented and turned towards God. Jadi saudara, pertamanya Paul itu berjalan menjauhi Tuhan dan menuju kepada dosa. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia itu berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan tersebut. But then we find out in Romans 7, Paul had a problem. Tapi kita lihat di Roma ke-7 ini, Paulus memiliki yang namanya permasalahan. He was turned towards God, and with all his heart, he wanted to serve God. He wanted to do the right things and never do the things that were wrong. Dan apa yang menjadi persoalannya pada saat itu, setelah dia ini memandang kepada Tuhan atau menuju kepada jalannya Tuhan, dia ini ingin sekali untuk melakukan semua hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan perbuatan yang tidak berkenan. Yet so often he found himself still walking towards sin. Dan kadang-kadang dia masih menemui bahwa dia itu berjalan kepada dosa. Remember 15. For I do not understand my own actions. Jadi di sini di ayat 15 dikatakan sebab aku tidak mengetahui apa yang aku perbuat. For I do not do what I want. Karena aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. But I do the very thing I hate. Tapi aku melakukan apa yang aku tidak kehendaki. I'm going to jump to verse 17. Saya akan loncat ke dalam ayat 17. So now it is no longer I who do it, but sin dwells within me. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paul had turned his heart towards God. Paul ini mengarahkan hatinya kepada Tuhan. And yet, habits, addictions, patterns were living in his body.
Tapi yang namanya kebiasaan dan dan juga perbuatan itu yang selalu dia lakukan itu masih tinggal di dalam kehidupan dia. And every day he sought to serve God well, and he did. Dan setiap hari dia itu berusaha untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan dia melakukannya. And yet there were times he would fall into anger or gossip or frustration or impatience. Dan kadang dia itu mengalami yang namanya permasalahan, yaitu dengan kemarahannya atau dengan ketidaksabarannya. Or whatever sins Paul was struggling with. Dan apapun jenis dosa yang dia itu hadapi. So, what did Paul do? Dan apa sih yang Paulus itu lakukan? Did he just get frustrated and give up and walk into sin? Apakah dia itu menjadi frustasi dan dia itu menyerah dan kembali kepada dosa? Did he make excuses? Oh, it's not so bad. Apakah dia itu mencari alasan, oh itu nggak terlalu bermasalah. At least I'm not killing Christians anymore. Well, paling enggak saya itu nggak membunuh orang Kristen lagi. Did he try to deny it? Oh, that's not actually sin. Apakah dia mencoba untuk menolaknya? Oh itu sebenarnya nggak dosa. It might be sin for someone else, but it's not sin for me. Well, itu mungkin adalah dosa untuk orang-orang lain, tapi itu bukan dosa buat saya. What did Paul do? Apa sih yang Paulus lakukan? Let's keep reading. Mari kita baca. So he said let's just read the whole thing. Verse 18. Dan di dalam ayat 18, For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. sebab aku tahu bahwa di dalam aku tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam daging ini. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Sebab aku ini memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik, tetapi aku tidak memiliki kemampuan itu. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep doing. Sebab bukan yang aku ingini yang baik itu yang aku lakukan, tetapi yang tidak baik yang aku tidak ingini itu malah yang aku lakukan. Verse 20. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. So Paul just said it again. In case we missed it back in verse 17, he makes the exact same statement in verse 20. Jadi Paulus ini mengulang pernyataan yang sama. Kalau saudara tadi kelewat di dalam ayat 17, di sini di ayat 20 ditegaskan kembali. All right, verse 21. So I find it to be that the law, that when I want to do right, evil lies close at hand. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. For I delight in the law of God in my inner being. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. So here's a man, he loves the law of God. Jadi kita lihat Paul ini sangat-sangat mencintai yang namanya hukumnya Tuhan. Verse 23. 23. But I see in my members another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. So here's what Paul did. Dan ini apa yang Paulus lakukan. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paul cried out for help. Dia itu berseru, Paulus itu berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. And Jesus came as the answer. Dan Tuhan Yesus datang sebagai solusi atau sebagai jawaban. Paul said, with my mind I'm submitting to Jesus as my king. Dia berkata, dalam pikiranku aku ini menyerahkan diriku kepada Tuhan Yesus sebagai raja.
And my actions are not perfect, Dan kelakuanku ini belum sempurna. but I love his perfection. Tapi saya ini mencintai kesempurnaannya Tuhan. See, Paul understood something. Dan Paulus ini mengerti akan satu hal. When we look at the cross, sometimes I feel like the cross is the bridge from me to God. Ketika kita melihat salib, maka terkadang kita berpikir salib itu hanyalah merupakan jalan atau sarana supaya kita ini bisa datang kepada Tuhan. And this bridge is so thin. Dan jalanan ini atau jembatan ini adalah sangat sempit. And I'm trying so hard to stay on it. Dan saya ini berusaha keras untuk ada di jalan tersebut. And sometimes I jump off. Dan terkadang saya harus meloncat. But that's not what Paul was teaching. Dan itu bukan merupakan apa yang Paulus itu ajarkan. He taught that we died to our sin nature, our old selves, with Jesus on the cross. Apa yang diajarkan kita ini mati bagi daging kita, bagi manusia lama kita, dan kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. We were crucified with Jesus. Dan kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. We were buried with Jesus in baptism. Dan kita ini dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam yang namanya baptisan. And we were raised with him to a new life. Dan kita ini dibangkitkan bersama dengan dia untuk memiliki kehidupan yang baru. That's why Paul said in 2 Corinthians 5:7, I think. 17. 17, thank you. Yes. 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, he is a new creation. Maka itu saudara, kalau saudara lihat di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru atau manusia yang baru. When you said, I believe in Jesus, you died, you were buried, and you were raised to new life. Dan kalau saudara berkata, saya percaya akan Tuhan Yesus, saudara itu mati, dikuburkan bersama dia, dan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan dia. So sheep, great analogy for this. Johannes reminded me of the other day. A sheep can fall into the mud. Jadi saudara, ini merupakan analogi yang bagus bagaimana domba itu bisa jatuh ke dalam lubangan atau lumpur. It's a dirty sheep, but it's still a sheep. Itu adalah lumpur, itu menjadi domba yang kotor, tetapi itu masih domba. A pig loves the mud. Dan kalau sudah lihat babi itu suka yang namanya kubangan atau lumpur. And of course it does. A pig can't sweat, so it needs to be wet to cool off. Dan itu adalah karakternya dia. Kenapa? Karena dia membutuhkan itu untuk merasa nyaman. So when I live my life and I fall into the mud, Dan kalau saya ini hidup dan saya ini jatuh ke dalam lumpur, Satan is always around the corner to whisper in my ear, "Hey Peter, you're a pig." dan setan itu akan membisikkan, "Hei, kamu adalah babi tersebut." But how many of you know that Satan is a liar? Dan siapa saudara yang di sini tahu bahwa iblis itu adalah penipu? And I know I'm a sheep Dan saya tahu bahwa saya ini adalah dombanya Tuhan. because I know the voice of my master. Karena saya mendengar suara dari Tuhannya saya. And my master says, Dan Tuhan saya berkata, "It is no longer you who sin. itu bukan lagi kamu yang berdosa. It's only sin dwelling in you." Itu hanya dosa yang ada di dalam kamu. You see, being saved is an event. It happens in a moment. Saudara lihat bagaimana keselamatan itu adalah merupakan sebuah kejadian yang saudara dapatkan karena saudara itu menerima Kristus dan saudara dapatkan saat itu juga. And at that moment, we are adopted into God's family. Dan pada saat itu juga kita ini namanya diadopsi untuk menjadi bagian daripada keluarga Allah. And that moment, He sets us apart. He makes us holy. Dan pada saat itu dia memisahkan kita dan membuat kita menjadi yang namanya kudus, terpisah dari dunia. That's not a work that I do. Dan itu bukan merupakan pekerjaan yang saya lakukan. That's a work that He did. Dan itu pekerjaan yang Tuhan lakukan. Now our job is to seek every day to serve Him well.
Nah, sekarang yang menjadi bagian kita adalah mencari Dia setiap hari. Not because we're trying desperately to get across this bridge, Bukan karena kita ini berusaha untuk melalui jalan yang sempit tersebut, but because we love Him, tapi karena kita mengasihi Tuhan. because He first loved us. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Let's go back to our passage. Perfect. Chapter 8. Dan kita akan lihat ke Roma 8. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Di sini di ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. None, zero, null. Tidak ada, nol, kosong. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So next time I feel like God's ashamed of me, Jadi suatu saat ketika saya merasa bahwa Tuhan ini malu dengan saya. or I feel like God will never forgive me for that one, Atau saya berpikir atau saya merasakan bahwa Tuhan ini nggak akan mengampuni saya akan kejadian tersebut. or there's no hope for me, Atau saya merasa bahwa nggak ada lagi harapan buat saya. I can say no. Saya bisa berkata tidak. There is no condemnation for me. Tidak ada lagi penghukuman bagi saya. For the law of the Spirit of life has set me free. Sebab Roh Allah itu telah memberi hidup kepada saya dan telah memerdekakan saya. Can you guys say free? Saudara bisa katakan bebas? Amin. I am free indeed. Saya bebas. Not because of what I did, Bukan karena apa yang saya lakukan, but because of what He did. tapi karena apa yang Tuhan lakukan. So may God bless us all Mari biarlah Tuhan memberkati kita semua to stop hearing the voice of the enemy. untuk tidak lagi mendengarkan suara daripada musuh kita. Oh God, let us only hear your voice Biarkan kami hanya mendengar suara-Mu ya Tuhan. and know that we know that we know that we know Dan biarlah kami tahu dan kami tahu, semakin tahu dan semakin tahu that you love me, bahwa Engkau mengasihi kami that you love me, dan Engkau mengasihi saya. the chief of all sinners, Dan kita bukan lagi orang berdosa. and is forgiven and washed as white as snow. Dan kita udah diampuni dan disucikan seputih dari salju. In Jesus' mighty name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin.